Sebenarnya dulu saya tuh termasuk orang yang tidak percaya diri, teman-teman. Waktu saya SMA, bukan SMA sih, saya SMP, SMA, dan kuliah, itu saya cenderung termasuk atau tergolong dalam siswa yang pasif. Saya tidak aktif di kelas karena saya orangnya kalau mau bicara di depan umum, mau angkat tangan gitu, mau jawab pertanyaan dari guru, atau mau mengungkapkan pendapat itu saya deg-degan dulu. Saya deg-degan dulu, terus keluar keringat dingin, perut saya mules, terus kepala saya juga pusing, rasanya pengen ke toilet, buang air kecil gitu. Bukan hanya ketika menjawab pertanyaan guru atau setiap kali saya mau presentasi di depan kelas untuk membawakan materi begitu, meskipun biasanya kita berkelompok, itu saya juga sering merasakan deg-degan yang luar biasa dan gak pede untuk bicara di depan umum. Makanya setiap kali saya belajar kelompok atau ada tugas kelompok dan disuruh presentasi, saya selalu minta posisi operator. Sampai dengan saya kuliah tuh seperti itu. Jadi kalau posisi operator kan enak tuh, saya cuman pegang laptop, kemudian bantu untuk next, previous, untuk untuk materi di PPT-nya begitu. Nah, terus kenapa tiba-tiba saya bisa berubah 180 derajat? Bahkan teman-teman saya juga banyak yang kaget, teman-teman sekolah saya terutama. Teman saya kalau manggil saya tuh Olive, kamu kok bisa tiba-tiba berubah 180 derajat? Dulu kamu nggak bisa bicara di depan umum, kamu suka malu-malu, tapi sekarang kamu keren, kamu bisa berubah, kamu bisa bicara di depan kamera, bicara di depan para peserta seminar dan pelatihan dengan lancar. Apa sih rahasianya? Apa yang bisa bikin kamu berubah seperti itu? Nah, akan saya share di sini, dan itu nanti akan menjadi materi bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan ceritanya cukup panjang, jadi saya harap Anda tidak bosan untuk dengar dari awal sampai akhir. Silahkan Anda bisa siapkan cemilan, gorengan, ataupun minuman apapun supaya bisa lebih santai untuk mendengarkan cerita saya kali ini. Oke. Saya itu seperti yang saya jelaskan dulu, saya bukan orang yang percaya diri. Kenapa tiba-tiba saya bisa berubah? Dan perubahan saya itu terjadi ketika saya duduk di bangku kuliah semester berapa ya? Kalau nggak salah semester 4 atau semester 5. Itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada perasaan di mana saya kok hidup saya gini-gini aja ya. Dan saya melihat bahwa banyak orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Orang-orang yang bisa sukses adalah orang-orang yang mereka itu mampu bernegosiasi, kemudian orang yang percaya diri tampil di depan umum, kemudian orang yang berani menunjukkan kemampuannya, seperti itu. Saya memandang orang yang berhasil, orang yang sukses seperti itu. Dan saya merasa bahwa kalau saya seperti ini terus, saya orang yang pasif seperti ini terus, saya orang yang tidak mau move on, tidak mau belajar untuk meningkatkan kemampuan diri saya, maka hidup saya nanti akan susah di masa depan. Itu muncul dengan sendirinya, kesadaran itu muncul dengan sendirinya ketika saya di bangku kuliah semester 4 atau semester 5. Nah, akhirnya saya mengambil tindakan. Tindakan yang saya lakukan adalah saya mencari komunitas, saya mencari lingkungan baru yang bisa membuat saya itu semakin banyak mengenal orang dan meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Akhirnya, karena sewaktu itu saya tidak ada ekstrakurikuler yang menarik menurut saya di kampus, saya mencari pekerjaan sampingan. Kemudian, karena bagi saya pekerjaan sampingan itu selain meningkatkan komunikasi saya, memperluas pergaulan saya juga dapat uang saku, saya juga dapat gaji kan per bulannya. Jadi saya cari pekerjaan sampingan, saya ngajar waktu itu, saya ngajar di bimbingan belajar, kemudian saya juga bekerja di perusahaan home industry seperti itu, menjadi seorang penulis untuk website, dan di situ ada perusahaan kecil lah ya. Di situ ada sekitar 7 sampai 8 orang karyawan yang jadi penulis itu tadi, dan di situ saya ketemu dengan lingkungan baru. Kemudian saya juga ngajar di bimbel. Di situ saya ketemu lingkungan baru di mana sebelumnya saya itu nggak pede untuk bicara di depan umum. Tapi di situ saya belajar, saya memaksakan diri saya. Benar-benar saya harus paksa diri saya push diri saya untuk bisa keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya di situ mungkin di awal ya, pertama kali ngajar dalam hidup saya, itu meskipun di bimbel ya, bukan di sekolah real begitu, saya
deg-degan, saya deg-degan luar biasa. Malamnya itu saya nggak bisa tidur karena saya ada jadwal pagi hari untuk ngajar pertama kali, dan saya masih ingat banget waktu itu saya harus ngajar kelas 6 SD, pelajaran bahasa Inggris, dan disitu ada muridnya ada sekitar 15 orang pertama kali ngajar, dan ya deg-degannya luar biasa. Tapi setelah saya keluar dari situ tiba-tiba muncul perasaan lega, wah ternyata saya bisa gitu. Itu pertama kali mencoba, dan saya percaya bahwa ketika kita pertama kali mencoba, perasaan takut, perasaan malu, perasaan takut berhasil atau enggak ya, perasaan apa sih istilahnya, ragu, itu ada, tapi harus kita lawan, harus kita paksakan diri kita. Nah, akhirnya dari situ saya terbiasa untuk berkomunikasi di depan umum, saya terbiasa untuk berani menunjukkan kemampuan saya. Mulai dari saya mencoba bergabung di lingkungan baru, yang memaksa saya untuk jadi orang yang baru. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak, ada beberapa poin yang akan saya share. Yang pertama adalah Anda harus beritahu anak Anda tentang apa itu kepercayaan diri, apa itu manfaatnya, dan contoh-contoh orang yang berhasil karena dia berani menunjukkan kemampuannya. Dan orang yang berani menunjukkan kemampuannya adalah orang yang percaya diri. Kenapa Anda perlu untuk memberitahu anak Anda? Penting sekali, karena seperti ini. Oke, Anda tahu tadi dari kisah saya ya, saya menceritakan bahwa saya baru sadar bahwa percaya diri itu penting ketika saya duduk di bangku kuliah semester 4 atau semester 5. Dan saya yakin Anda sebagai orang tua tentu nggak pengen kan anaknya itu baru sadar kalau dia harus percaya diri ketika di bangku kuliah. Anda tentu pengen anak Anda itu sadar bahwa percaya diri itu penting dan dia mulai membangun kepercayaan dirinya sedini mungkin, iya enggak? Nah, kalau Anda inginkan hal itu, maka jangan tunggu atau jangan biarkan anak Anda, nanti juga anak saya sadar sendiri, nanti juga anak saya kalau dewasa dia akan paham sendiri kalau itu penting, dia akan belajar dengan sendirinya. Nggak mungkin. Ya kalau dia memang sadar, suatu saat nanti kalau memang dia sadar, syukur. Kalau nggak sadar, sampai dia dewasa nanti, ya anak Anda sendiri yang susah. Dan Anda sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk mengenalkan kepada anak Anda apa itu kepercayaan diri, kemudian manfaat percaya diri, kemudian contohkan orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berani menunjukkan kemampuan dirinya. Anda contohkan melalui diri Anda sendiri, melalui kebiasaan diri Anda sendiri, bahwa Anda itu berani mengambil resiko, Anda berani mengambil tantangan baru, dan Anda jelaskan itu kepada anak-anak Anda. Jadi yang pertama yang perlu Anda suntikan kepada anak Anda supaya dia percaya diri adalah menunjukkan manfaat dari percaya diri. Karena anak itu dia akan malas belajar, akan malas untuk praktik ketika dia tidak tahu tujuan dia belajar, tujuan dia praktik itu untuk apa. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa memiliki kepercayaan diri itu adalah hal yang baik, menguntungkan buat masa depan dia, insya Allah nanti dia akan mau untuk belajar percaya diri. Anak-anak kita itu malas belajar sebagian besar karena mereka tidak tahu tujuan dari belajar itu apa, manfaat dari belajar itu apa. Misalnya nih, saya belajar Pitagoras dulu malas-malasan karena saya nggak tahu Pitagoras itu buat apa. Setelah saya dewasa, dan memang benar aja setelah saya lulus sekolah juga Pitagoras nggak begitu berguna. Kecuali kalau memang saya jadi akademisi atau saya jadi dosen, itu mungkin akan berguna buat masa depan saya. Nah, poin yang kedua yang selanjutnya adalah memasukkan anak Anda pada lingkungan yang tepat. Dari pengalaman saya yang saya contohkan tadi, saya memaksa diri saya untuk keluar dari zona nyaman dan bergabung pada budaya atau lingkungan yang bisa mendorong saya untuk jadi lebih berani menunjukkan kemampuan saya. Saya paksakan diri Anda. Jadi bergabung pada lingkungan yang tepat itu bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, bukan. Begini maksudnya. Saya dulu melamar di sebuah bimbingan belajar yang cukup terkenal di kota saya, dan di situ otomatis kalau tempatnya terkenal, standarnya juga tinggi, dan di situ dia akan memaksa orang-orang yang bergabung di situ untuk menaikkan standarnya, untuk menaikkan kemampuannya. Nah, otomatis saya juga terpaksa untuk memacu diri saya jadi lebih baik lagi. Nah, jadi penting bagi orang tua ketika Anda ingin anak Anda memiliki kepercayaan diri yang baik, gabungkan dia, masukkan dia ke dalam lingkungan yang tepat, yang bisa mendorong kemampuan dirinya untuk semakin terlihat gitu. Jadi kemampuan, budaya atau lingkungan itu bukan sekedar mengisi waktu luang,
Bapak Ibu ya. Jadi lingkungan atau budaya itu akan memaksa anak Anda untuk berani menunjukkan kemampuannya ketika Anda bisa memasukkan ke lingkungan atau komunitas yang tepat ya. Misalnya anak saya itu dia jago renang. Dia suka renang, bukan jago renang, tapi dia suka renang. Kemudian saya masukkan dia dalam komunitas atau tempat kursus yang memiliki standar yang tinggi dalam olahraga renang. Maka di situ anak saya akan dipaksa oleh lingkungannya bahwa dia harus giat belajar, standarnya di sini tinggi, maka dia akan semakin semangat untuk meningkatkan kemampuannya dalam belajar renang itu tadi. Jadi lingkungan atau budaya di dalam lingkungan atau budaya di dalam komunitas itu akan memaksa, akan mendorong anak kita secara otomatis untuk mau meningkatkan kemampuannya, untuk mau berani menunjukkan kemampuan dirinya. Jadi saran saya kalau Anda sudah tahu anak Anda itu suka apa, maka gabungkan dia, masukkan dia ke dalam lingkungan atau budaya yang sesuai dengan minatnya itu tadi. Tapi kalau Anda belum tahu minatnya di bidang apa, kemudian kemungkinan bakatnya ada di bidang apa, maka carilah yang paling tepat sesuai dengan usia anak Anda, di mana di situ dia bisa menunjukkan kemampuannya, dia berani untuk show up. Apapun itu tentang dirinya, tidak harus selalu tentang kemampuannya ya, apapun itu tentang dirinya. Oh, kelihatan tadi saya bawa contekan. Oke, jadi itu sedikit sharing dari saya Bapak Ibu semuanya dan teman-teman pelatihan homeschooling, bahwa sebenarnya kepercayaan diri itu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara kita berani berkomunikasi atau berani berbicara di depan umum. Jadi kepercayaan diri itu bagi saya adalah keberanian untuk menunjukkan kemampuan kita. Jadi selama Anda tahu apa yang Anda sukai, masuklah ke dalam lingkungan yang bisa mendukung Anda, lingkungan yang bisa memaksa atau memotivasi atau mendorong Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda itu tadi, untuk meningkatkan kemampuan anak-anak Anda itu tadi, maka disitulah Anda bisa semakin mengasah kepercayaan diri anak-anak Anda. Dan it's not a magic. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri itu butuh waktu, butuh proses. Jadi jangan dipaksa untuk selalu cepat kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi ini yang perlu Anda tanamkan dalam mindset Anda, bahwa kepercayaan diri itu bukan muncul serta-merta, tapi butuh proses. Jadi sewaktu saya kuliah pun dulu, semester 4 atau semester 5 itu, saya mulai terbiasa untuk bicara di depan umum dengan skala yang kecil, awalnya 15 orang dan itu anak-anak semua. Kemudian tarafnya meningkat jadi anak-anak yang lebih dewasa, anak-anak SMK. Kemudian tarafnya meningkat lagi jadi orang-orang yang sudah memiliki profesi, pekerja, dewasa muda. Jadi kemudian tarafnya meningkat lagi, saya berani bicara di depan para orang tua yang sudah memiliki anak yang sudah sangat dewasa, bukan hanya sekedar dewasa muda. Jadi harus bertahap seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.